ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun humanis. Penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Calon Kapolri Listio Sigit Prabowo jamin tak ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Komjen Listio Sigit Prabowo mengaku banyak melakukan silaturahmi kepada sejumlah pihak pasca Presiden Jokowi secara resmi menunjuknya sebagai calon Kapolri dengan mengirimkan surat kepada DPR. Menurut Listio, silaturahmi itu dijalinnya dengan tokoh masyarakat, agama, sesepuh, partai politik, serta mantan Kapolri. Komjen Listio Sigit yang mengenakan pakaian dinas lengkap dan bermasker warna hitam mengatakan banyak yang ia dapatkan dalam silaturahmi tersebut. Ada saran, ada masukan, ada kritik dan harapan tentang Polri ke depan, tegas mantan ajudan Jokowi itu. Selain itu, lanjut Sigit juga bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadikan Polri sebagai organisasi transparan dan potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sigit juga menyatakan saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberi rasa keadilan bagi mereka, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, dalam rangka ingin mengetahui bagaimana potret Polri di tengah masyarakat, bagaimana harapan masyarakat tentang postur Polri, beberapa waktu yang lalu setelah kami ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi calon Kapolri dengan surat resmi yang dikirim ke DPR, maka kami melaksanakan kegiatan silaturahmi, berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, sesepuh, termasuk juga rekan-rekan yang ada di partai, serta tentunya juga pimpinan-pimpinan mantan Kapolri, untuk kami ingin mengetahui secara langsung apa harapan masyarakat tentang Polri, bagaimana potret Polri di mata masyarakat. Karena itu sebagai pijakan kami untuk nantinya kami mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan program kerja pada saat nanti kami ditunjuk dan diberikan amanah menjadi Kapolri. Tentunya banyak hal yang kami dapat. Ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kemudian ibu tersebut diproses, dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi, ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun humanis. Di saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Maka dari itu, dalam kepemimpinan saya nantinya, sisi-sisi tersebut tentunya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki, sehingga mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat, Polri yang memenuhi harapan rakyat,
dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi. Tentunya, pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat. Kendala-kendala dalam interaksi akan lebih bisa segera diatasi untuk bisa semakin menjaga dan meningkatkan marah Polri. Karena apapun yang terjadi, bahwa semakin sering terjadi interaksi, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang itu akan terjadi. Dan oleh karena itu ke depan kami akan meningkatkan sistem sehingga hal-hal yang sifatnya memunculkan interaksi dan kemudian memunculkan penyalahgunaan wewenang ini ke depan akan kami perbaiki. Titik berangkat perencanaan kita juga dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap stagnasi ekonomi masyarakat maupun konflik di wilayah yang memerlukan pendekatan khusus. Tentunya kita tidak bisa hanya mengedepankan penggelaran kekuatan, tetapi juga perlu dikedepankan pendekatan soft approach yang akan menjadi bagian utama dalam strategi pemolisian dengan penegakan hukum yang akan menjadi upaya terakhir sebagai ultimum remedium manakala proses-proses di awal tidak menemui penyelesaian. Oleh karena itu, bagaimana ke depan kami mewujudkan program, membuat program sehingga dapat menciptakan keadilan untuk seluruh lapisan dan golongan masyarakat, atau yang biasa disebut dengan justice for all. Anggota Dewan yang kami hormati, bagi Polri harapan masyarakat merupakan faktor utama dan penting untuk diwujudkan meskipun banyak hal yang harus dihadapi. Mulai dari tantangan yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, domestik, serta dinamika sosial yang hidup di ruang cyber, hingga permasalahan kinerja Polri yang masih menuai masukan, koreksi dan kritik dari berbagai pihak. Kritik berupa persepsi dan isu yang berkembang dan menyoroti kinerja Polri tentunya harus menjadi perhatian serius, seperti pelayanan Polri yang dirasakan oleh sebagian masyarakat mungkin masih berbelit-belit, ucapan, sikap dan perilaku anggota yang kasar ataupun arogan yang dirasakan oleh masyarakat, adanya pungli di sektor-sektor pelayanan, kebiasaan suka-suka mencari kesalahan dan mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah, penanganan kasus yang terkesan tebang pilih, keberpihakan dalam proses penanganan tindak pidana, dan menampilkan perilaku-perilaku yang menimbulkan kebencian di masyarakat.